goreng-goreng. Iya. Contoh itu dari contoh makanannya ya dia udah rendah lemak itu dulu. Nah selanjutnya ini ya dari dia rendah lemak itu pengertiannya. Nah pengertian dari diet rendah lemak itu mengurangi atau menekankan makan makanan yang berlemak. Itu lemak ada lemak itu ada lemak jenuh, lemak trans. Lemak jenuh itu terdapat dari makan makanan yang gorengan kayak makanan yang saji, goreng-gorengan pisang goreng, ubi, gorengan tahu. Nah, lemak trans itu terdapat di bagian susu. Nah, ada lemak jenuh juga. Lemak jenuh terdapat di bagian lemak jenuh terdapat di bagian sayuran. Tujuan dari diet rendah lemak ini untuk mengurangi makan makanan yang berlemak atau mengurangi penyakit resiko jantung. Nah, selanjutnya ini tahu tidak manfaat dari diet rendah lemak itu. Salah satunya itu manfaat dari diet rendah lemak itu manfaatnya yang pertama ada menurunkan berat badan, yang kedua menurunkan kadar kolesterol, yang ketiga dapat mengurangi penyakit jantung. Itu dari manfaat dari lemak. Selanjutnya itu ada tujuan dari diet rendah lemak. Tujuan dari diet rendah lemak itu yang pertama mengurangi yang sudah saya jelaskan tadi yang dari awal. Pertama mengurangi makan makanan yang lemak jenuh. Lemak jenuh itu terdapat di bagian susu yang ada lemaknya. Nah yang kedua itu ada lemak jahat. Lemak jahat itu terdapat di bagian kayak makan makanan gorengan, cepat saji itu. Dan tujuan dari menguranginya, tujuan mengurangi dari lemak. Nah dan juga ada lemak trans, mengurangi dari lemak trans. Lemak trans itu untuk yang ada di bagian sayuran. Ada bagian sayuran itu ada lemaknya, ada masaknya juga. Dan juga tujuan dari lemak ini dapat membantu dan menyerap vitamin dan hormon dalam tubuh. Nah selanjutnya itu ada indikasi dan kontraindikasi. Maksudnya indikasi itu orang yang diperbolehkan untuk diet rendah lemak, dan kontraindikasi orang yang tidak diperbolehkan dari diet rendah lemak. Yang pertama ada indikasi itu orang yang diperbolehkan. Orang yang diperbolehkan untuk diet rendah lemak itu yang pertama ada penyakit jantung, kolesterol tinggi, ada obesitas, penyakit ginjal, dan juga ada penyakit pencernaan seperti asam lambung. Nah, kalau misalnya orang yang tidak diperbolehkan untuk diet rendah lemak itu bapak ibu, yang pertama itu ada diabetes tipe 2. Nah, yang kedua itu ada gagal hati. Nah, yang ketiga itu ada gangguan metabolisme lemak. Maksudnya orangnya kekurangan dalam tubuhnya itu kekurangan lemak. Yang keempat itu ibu hamil. Mengapa ibu hamil? Karena ibu hamil mengandung janinnya itu membutuhkan protein, lemak, atau makanan yang bergizi. Dan yang kelima itu ada anak dan remaja yang sedang masa pertumbuhan, itu membutuhkan lemak, makanya tidak diperbolehkan di diet rendah lemak. Kecuali anak dan remaja dan masa pertumbuhan itu sudah obesitas, nah itu yang diperbolehkan di diet rendah lemak. Selanjutnya itu ada syarat diet rendah lemak. Syarat diet rendah lemak itu yang pertama total lemaknya, ini macamnya maksudnya. Macam diet rendah lemak itu pertama ada total lemaknya. Total lemak itu yang pertama ada 25 sampai 35%. 25 sampai 35% ini itu dari total lemak dalam sehari. Nah, lemak jenuh itu ada kurang dari 7% dalam per hari kalorinya. Dan juga kolesterol makanannya ini yang kurang dari 200 mg per hari untuk mengkonsumsi lemaknya, maksudnya minyak dalam per harinya itu. Yang ketiga, yang selanjutnya itu ada serat larut. Serat larut maksudnya, serat larut itu 10 sampai 25% dalam per harinya. Yang selanjutnya ada sphenoid atau spanol. Ini adalah lemak dari dalam tubuh. Yang selanjutnya itu ada protein. Proteinnya itu kurang dari 15% dari total kalori. Nah, selanjutnya itu ada karbohidrat, yang dimana karbohidratnya itu 50 sampai 60% per hari minimalnya. Selanjutnya ini ada jenis bahan makanan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan atau dibatasi. Yang untuk yang diperbolehkan itu makanannya berupa beras atau nasi putih, nasi merah. Kalau misalnya nasi merah tidak bisa, nasi putih boleh tapi dalam kondisi setengah porsi. Dan juga ada roti gandum, dan juga ada makaroni, jagung, ubi, talas,
Ini juga ada makanan saya yang mengandung serat. Kue yang dibatasi ini ada kue, es, dan juga biskuit. Selanjutnya itu ada sumber dari hewaninya. Dari sumber hewaninya itu terdapat dari daging ayam, daging bebek yang tanpa kulit, itu mengandung lemak. Dan juga ada putih telur. Karena mengapa putih telur? Karena yang kulit telur itu yang mengandung lemak. Maupun itu lemak baik, itu makanan yang dibatasi boleh sekali. Boleh, tapi nggak boleh sehari. Ini sekali aja setengah lah. Boleh setengah. Nah, kalau kulit telur itu mengandung, ya, walaupun itu mengandung lemaknya. Kalau putihnya boleh kolesterol. Nah, yang untuk makanan yang dibatasinya itu ada daging merah yang ada lemak maupun tanpa lemak itu boleh dibatasi dulu. Nah, dan juga ada makanan yang udang, kuning telur yang saya jelaskan tadi. Dan juga selanjutnya makanan yang dihindari dari sumber hewaninya. Nah, makanan yang dihindari itu daging olahan seperti sosis, bakso, nugget, itu daging olahan yang harus dihindari dulu. Nah, kalau misalnya kolesterol itu ini harus dihindari dulu. Dan juga usus, jeroan ya? ya, jeroan itu juga harus dihindari dulu. Usus, cumi, dan juga santan kaleng. Makanan kaleng. Iya, cumi itu juga mengandung ada lemaknya. Itu harus dihindari dulu. Boleh, kalau misalnya kolesterol tinggi jangan dimakan dulu. Nah, selanjutnya itu ada sumber protein yang dari nabati. Nggak boleh tuh. Hijau gitu ya? Jadi semua jenis kerang. Iya, bisa rendah lemak yang terdapat dan juga ada tempe, tahu, kacang-kacangan itu boleh dimakan. Juga kacang kayak kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau itu boleh dimakan dari sumber protein nabatinya. Nah, ini untuk makanan yang dibatasinya itu ada keju yang rendah lemak itu boleh, tapi harus dibatasi dulu. Nah, yang selanjutnya itu yang Kalau susu boleh susu boleh, tapi yang rendah lemak. Kan ada susu yang Iya, yang susu rendah lemak. ada tawalin gitu. kalau itu Buat asam urat ya. Iya, boleh, tapi yang rendah lemak. kalau yang bagus sih malah susu kedelai. Susu kedelai. Karena yang juga kacang kedelai juga bagus, jangan dilanjut makan. Kalau sayur kacang panjang ini Kacang panjangnya boleh nggak apa-apa. Asal bila daya sambal dulu, kalau misalnya tinggi kacang panjang jangan dulu. Kayak kacang panjang juga jangan dulu. Kalau misalnya sambal tinggi, karena takutnya mempengaruhi dari makanan. Nah, untuk sumber protein nabati, protein nabati makanan yang dihindari itu susu yang berlemak tinggi yang tadi saya sebutkan tadi. Susu boleh, tapi jangan dimakan berlemak. Nah, itu. Nah, kalau sayuran itu boleh semua jenis sayuran. Kalau buah-buahan juga boleh semua jenis buah-buahan. Nah, kalau misal lemak dari sumber protein lemak, kalau minyak nabati, minyak sawit atau minyak itu boleh, tapi dalam kondisi yang rendah, memasak dalam kondisi rendah, maksudnya yang takaran rendah gitu minyaknya. Nah, yang selanjutnya itu ada yang makanan lemak yang dibatasi. Makanan lemak yang dibatasi itu ada cemilan yang kayak kerupuk-kerupuk gitu. Nah, itu yang dihindari. Nggak boleh. Iya, boleh sekali-sekali tapi jangan sering. ya, itu karena ada Karena gorengan kandungan kan. kandungan lemaknya. Kalau apalagi kalau kerupuk yang beli itu udah berkali-kali dari Ada lemaknya, ada minyaknya, lemaknya. kalau banyak makan kerupuk kan langsung batuk. Nah, kalau dari lemaknya itu, misalnya dari lemak, makanan yang dihindari itu ada kerupuk, makanan yang digoreng, yang sepupu, Kayak bala-bala gitu. iya, itu yang dihindari juga. Sama kayak margarin, mentega itu dihindari. Kalau kayak kue bolu itu kan kita pakai mentega. Iya, Dihindari juga. iya. Dihindari. Karena ada bagian dari mentega, buat menteganya ada mentega. Mengurangi kolesterol. Jantung. Baik ya, selanjutnya itu saya akan mencoba melihat nih yang sesuai dengan makanan yang tadi. Jenis makanan apa yang
dibatasi. Ya, jadi untuk yang dibatasi apa gitu? Kerupuknya itu ya. Apa sih? Minyak sawit. Minyak sawit mah boleh kan? Kalau yang dianjurkan dulu itu makanannya. Oh, yang dianjurkan dulu. Ya, lalu tambah ini sama kacang. Iya, kacang-kacangnya. Boleh kan ini? Keju. Yang ini harus Rendah lemak apa? keju boleh dan yang dibatasi ya. Bisa dong. Bisa, yang ini nih, daging ayam. Tanpa kulit. Ya, buat ini kalau Kalau tanpa kulit boleh. boleh itu ya. Selanjutnya, ini makan ini boleh nggak? Sosis, Nggak boleh curang. gitu ya. Sama kalau yang ini nih, untuk dari karbohidrat boleh nggak? Apa itu? Roti gandum. Digandung boleh. Betul. Ini tomat. Apa? Brokoli Sayuran, ya? gula sayuran. Boleh kayaknya tuh botol boleh bagus. Baik ya Ibu ya, Ibu juga sudah mengetahui makanan yang diperbolehkan dan juga makanan yang tidak diperbolehkan. Makanan yang diperbolehkan. Ikan boleh kan sehat ya ikannya mah ya? Boleh pasta. Kerang nggak boleh. Steak nggak boleh. Jangan dulu. Udang. Udang, Udang nggak boleh. Tinggi dia. ya sudah. Soalnya saya berasa kalau makan udang tuh langsung Iya, jadi ininya pukul. Ya soalnya itu termasuk ada kandungan lemak. Sama itu katanya. iya, Kalau makan itu ya ampun udah langsung sini ya. jadi aja. Ini dulu apa ya? Bahaya orang. Tapi doyan cumi. Iya. Doyan saya tuh cumi. Ya, Biasa. ya sudah pasti dulu. Nah berikut ini Bu ya, tanggapan duluan dari saya. Boleh coba dulu misalkan kalau bisa bilang boleh. Ini kan sebagai request aja. Ini buat saya. Iya boleh. Makasih ya. Terima kasih Ibu Bapak dari